Melalui keadilan restoratif justice, Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah melalui Seksi Tindak Pidana Umum atau PIDUM kembali menghentikan penuntutan terhadap dua kasus berbeda pada Rabu 20 Desember kemarin. Kedua kasus tersebut yakni kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tersangka berinisial MP berusia 20 tahun dan kasus penganiayaan seorang kepala desa dengan tersangka inisial FA 34 tahun. Kepala Kejaksaan Negeri HST Dr. Yusuf Dharma Putra maksud kami melalui Kasipidum Herlinda mengatakan proses penghentian penuntutan terhadap dua kasus ini melalui keadilan restoratif justice tak mudah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Stanislaus Sene, wartawan Banjarmasin Post yang telah tersambung bersama kita. Rekan Stanislaus Sene, silakan laporannya. Baik, Tribuners, saya melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, terkait dengan pelaksanaan restoratif justice yang dilaksanakan kemarin, tanggal 20 bulan 12 tahun 2024, terhadap dua kasus yang dilaksanakan sekaligus, yaitu kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Gambak, Kecamatan Barabai, dan juga kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Aluan Besar. Dua kasus yang dihentikan penuntutan oleh pihak Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah ini adalah upaya dari bidang tindak pidana umum atau PIDUM untuk terus mensosialisasikan tentang keberadaan restoratif justice. Jadi apa yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, Bapak Yusuf Dharma Putra, melalui Kasipidum Ibu Herlinda, bahwa tidak semua perkara itu kemudian harus berakhir di meja hijau, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus kembali ke hakikat dasar kita sebagai manusia, itu adalah musyawarah dan mufakat, dan itu yang terus gencar dilakukan untuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terlebih khusus terkait kasus-kasus yang tentu memenuhi syarat untuk dilakukan restoratif justice. Informasi yang kami dapatkan, kedua kasus ini, baik kasus penganiayaan dan kasus laka lantas ini, sudah memenuhi syarat setelah dilakukan ekspos dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah ke pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Jampidum. Dapat juga kami sampaikan bahwa kedua kasus ini memang sudah bergulir dan sudah memenuhi syarat, dan apa yang disampaikan oleh Kasipidum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, Ibu Herlinda, bahwa tidak semua kasus kemudian harus dilaksanakan atau diberlakukan keadilan restoratif. Yang paling penting adalah antara terdakwa dan korban, keluarga korban itu saling memaafkan dan juga memenuhi syarat seperti pidana belum pernah terlibat dalam pidana, dan juga kerugian yang melibatkan korban itu tidak lebih dari 2.500.000. Seperti yang bisa kami informasikan, rekan Justina kembali ke studio. Baik, rekan Stanislaus Sene, wartawan Banjarmasin Post, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kasipidum Kajari HST Herlinda. Sebagaimana seperti biasanya, karena ini perkara ancamannya tidak lebih dari 5 tahun, ya. Terus juga kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000 rupiah. Terus juga yang pelaku belum pernah melakukan tindak pidana, maka saya akan melakukan upaya dari awal itu. Tertanggal 7 Desember kita melakukan upaya perdamaian terhadap pelaku dan korban, ya. Nah, setelah itu tunggu waktu dalam jangka 14 hari. Waktu itu kita melakukan ekspos dengan pimpinan kami di Kejaksaan Tinggi, dan kedua setelah itu kami melakukan ekspos kedua dengan Kejaksaan Agung. Seandainya waktu itu di Kejaksaan Tinggi menyatakan bahwa ini tidak layak, maka dalam beberapa hari kemudian saya langsung melakukan pelimpahan di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.